Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi pada episode kedua tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kisahnya begini. Kemarin kan Sa'ad sudah masuk Islam. Kalbunya Sa'ad telah disinari cahaya iman. Meskipun usianya waktu itu baru menginjak 17 tahun, ya, Sa'ad termasuk dalam deretan pria pertama yang memeluk Islam selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritha. Cahaya agama Allah yang memancar ke dalam kalbu Sa'ad sudah demikian kuat meskipun ia mengalami ujian yang tidak ringan dalam memeluk agama Allah ini. Di antara ujian yang dirasa paling berat adalah karena ibunya yang paling dikasihi, paling dicintai, dan paling disayanginya itu tidak rela ketika mengetahui Sa'ad memeluk Islam. Sejak memeluk Islam, Sa'ad telah melaksanakan sholat dengan sembunyi-sembunyi di kamarnya. Sampai pada suatu saat ketika ia sedang bersujud kepada Allah, secara tidak sengaja ibunya yang belum mendapat hidayah dari Allah itu melihatnya. Jeng jeng, jeng jeng. Dengan nada sedikit marah, ibunya bernama Hamnah bertanya, "Sa'ad, apa yang sedang kau lakukan?" Rupanya Saat sedang berdialog dengan Tuhannya, ia tampak tenang dan khusyuk sekali. Nah, barulah setelah selesai menunaikan sholat, ia baru balik menghadap kepada ibundanya. Seraya berkata dengan lemah lembut, "Ibuku sayang, anakmu tadi sedang bersujud kepada Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya." Mendengar jawaban sang anaknya, sang ibu mulai naik darah dan berkata, "Rupanya engkau telah meninggalkan agama nenek moyang kita, Tuhan Lata, Mana, dan Uzza. Ibu tidak rela, wahai anakku. Tinggalkanlah agama itu dan kembalilah kepada agama nenek moyang kita yang telah sekian lama kita anut." Saat berkata, "Wahai ibu, aku tidak dapat lagi menyekutukan Allah. Dialah zat yang tunggal, tiada yang setara dengan dia, dan Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia." Jawab Sa'ad. Kemarahan ibunya semakin menjadi-jadi karena Sa'ad tetap bersikeras dengan keyakinan yang baru itu. Oleh karena itu, Hamnah berjanji tidak akan makan dan minum sampai Sa'ad kembali memeluk agamanya semula. Ibunya mogok makan, mogok minum gara-gara anaknya memeluk Islam, dan gak mau makan, gak mau minum sebelum anaknya kembali kepada agama nenek moyangnya, kembali menyembah berhala. Nah, sehari telah berlalu. Ibu ini tetap tidak mau makan dan minum. Hati Sa'ad sedih, merintih melihat ibunya, tetapi keyakinannya terlalu mahal untuk dikorbankan. Saat datang membujuk ibunya, "Bu, ayo makan bu, nanti bu sakit kalau nggak makan." Tapi ibunya menolak dengan harapan agar Sa'ad kembali kepada agama nenek moyangnya. Nah, Sa'ad sebagai seorang anak yang sangat mencintai ibunya bertambah sedih dan terharu melihat keadaan yang demikian.
Malam berikutnya, saat kembali membujuk ibunya agar mau makan dan minum. Namun, ibunya adalah seorang wanita yang berpendirian keras. Ia tetap menolak ajakan Sa'ad untuk makan. Bahkan ia kembali merayu Sa'ad agar, "Nak, ayo kembali kepada agama nenek moyangmu." Tetapi Sa'ad tetap pada pendiriannya. Ia tak mau menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu, sekalipun dengan nyawa ibu yang dicintainya. Imannya telah membara. Cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya telah sedemikian dalam. Di depan matanya, ia menyaksikan keadaan ibunya yang begitu menyedihkan, meluluhkan hatinya. Namun dari lidahnya keluar kata-kata pasti yang membingungkan ibunya. "Demi Allah," saat berkata, "Demi Allah, ketahuilah wahai ibundaku sayang, seandainya ibunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, tidaklah Ananda akan meninggalkan agama ini, walau ditebus dengan apapun juga. Maka sekarang terserah kepada ibunda, apakah ibunda akan makan atau tidak." Kata kepastian yang diucapkan anaknya dengan tegas membuat ibu saat ini tertegun, termenung. Akhirnya ia mulai mengerti dan sadar bahwa anaknya telah memegang teguh keyakinannya. Untuk menghormati ibunya, Sa'ad kembali mengajaknya untuk makan dengannya, karena ibunya telah merasakan kelaparan yang amat sangat, dan ia telah memaklumi bahwa anak yang dicintainya tidak akan mundur setapak pun dari agama yang dianutnya. Maka ibu Sa'ad pun memenuhi ajakan anaknya untuk makan bersama. Alangkah gembiranya hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Ujian imannya ternyata dapat diatasi dengan ketabahan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keesokan paginya, Sa'ad pergi menuju ke rumah Nabi SAW. Sewaktu ia berada di tengah majelis Nabi, turunlah firman Allah yang mendukung pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas, yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu turuti keduanya, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 14-15. Demikianlah keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Allah dan Rasul-Nya. Telah mendapatkan keridhaan Allah. Al-Quran telah mengabadikan peristiwa itu menjadi pedoman buat kita semua, buat kaum muslimin. Terkadang Sa'ad mencucurkan air matanya apabila ia sedang berada dekat Nabi SAW. Ia adalah seorang sahabat Rasul yang diterima amal ibadahnya dan diberi nikmat dengan doa Rasulullah agar doanya kepada Allah dikabulkan. Apabila Sa'ad bermohon diberi kemenangan oleh Allah, pastilah Allah akan mengabulkan doanya. Baik, demikianlah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas episode kedua. Kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.